Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya. Hari ini hari Minggu, biasa saya habis melaksanakan kegiatan rutin setiap minggu biasa ya. Nyuci, mandi, tetap mandi pagi biar sehat. Apalagi dalam kondisi COVID sekarang ini. Dan di daerah saya, tempat tinggal saya sekarang ini kembali PKP atau perintah kawalan pergerakan, karena ada satu kampung yang total lockdown karena banyak yang positif COVID di situ. Untuk di daerah Nabawan sendiri, seluruh sekolah baik itu Malaysia maupun CLC itu tutup sejak 3 mingguan terakhir. Namun di tempat tugas saya di Sok, daerah bersebelahan dengan Nabawan, itu tetap sudah buka. Jadi saya full sekarang berada di CLC yang di Sok, CLC Ilhaminasa namanya. Dan menuju ke sana itu ada blok polis, jadi tidak sembarang orang bisa keluar masuk Nabawan begitu dari segala arah. Karena memang memang begitu di Malaysia. Polisnya siap siaga kalau ada daerah yang kasus positif COVID-nya meningkat. Oke, baik, kali ini saya mau bahas tentang keberangkatan teman-teman guru CLC tahap 11. Banyak yang nanya kapan, walaupun di surat itu sudah dijelaskan rundown kegiatannya ya. Mulai dari upload berkas kemarin, kemudian ada kan perkiraan bulan berapa diberangkatkan. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya mau bagi tahu dulu untuk teman-teman yang saat ini masih bekerja, terutama di sekolah, jangan keluar dulu ya. Sabar-sabar saja dulu dengan pekerjaannya, baik di sekolah ataupun dimanapun. Karena bulan keberangkatan itu belum pasti sampai sekarang. Terutama nih teman-teman yang sudah masuk di info GTK, sudah terdaftar Dapodik, jangan main keluar cepat. Nanti Dapodik teman-teman itu bisa ditarik. Jadi ini dululah komunikasi dengan sekolah dulu. Walaupun teman-teman misalkan nanti keluar mau berangkat ke Sabah, minta dulu pengertiannya agar jangan dikeluarkan dulu, agar bisa ditarik nanti di sini. Kan kasihan kalau misalkan keluar terus nggak tahu ya, mungkin ada masalah nanti harus ulang lagi dari awal. Terus nggak kasihan, apalagi teman-teman yang mungkin sudah ada yang sertifikasi. Nah, ini info sertifikasi di sini. Sertifikasi di sini itu bisa, bahkan sudah ada yang sampai in passing di sini. Nah, untuk itu makanya teman-teman jangan buru-buru keluar dari info GTK-nya atau keluar dari Dapodiknya, nanti ditarik ke sini. Dan yang belum jangan khawatir, di sini prosesnya cepat sekali. Nah, dalam kurun waktu beberapa bulan itu mulai dari proses NUPTK sampai keluarnya NRG itu sudah bisa, ya minimal 1 tahun itu sudah. Setelah itu keluar semua ya, dalam kurun waktu 1 tahun mengabdi di sini, TPG akan cair. Nah, seperti inilah suasana pagi hari. Saya lihatkan sedikit view dari rumah tempat saya menyewa. Nah, berkabut memang setiap paginya di sini. Inilah yang saya lewati setiap hari dari Nabawan ini ke Sok, ke sekolah tempat saya bertugas. Jalanan yang seperti ini kabut. Ya cukup dingin, tapi ya lumayan beberapa bulan saja, habis itu sudah terbiasa, nggak masalah. Jadi dari rumah ini ke CLC Ilhaminasa yang ada di Sok itu sekitar 20 km. Kenapa saya milih tetap tinggal di sini ya? Karena di Nabawan ini lebih asik sepertinya. Dan saya sudah terlanjur nyaman ya. Sudah hampir 3 tahun di sini. Ya nyaman saja. Nah, jadi ini ada kawasan rumah-rumah sewa ini. Nah, ini seperti ini rumah-rumah sewa tempat saya ya. Ada beberapa bilik-bilik, ini tingkat atas, di bawah juga ada. Jadi seperti inilah bentuknya. Dan sekali lagi saya bukan di ladang, saya non ladang. Artinya saya di luar, saya menyewa rumah. Kalau di ladang sih enak ya. Rumahnya gratis. Nah, mungkin sepertinya contohnya saya ini sudah masuk tahun kedua untuk menerima TPG. Jadi 1 tahun pertama, bukan 1 tahun juga, mungkin dalam beberapa bulan pertama, sekitar 5 bulan setelah saya berada di sini itu mulai masuk proses pengajuan NUPTK. Itu sekitar tahun 2019, sekitar bulan Maret
pengajuan NUPTK, selesainya cepat, hanya mungkin beberapa minggu saja. Kemudian beberapa lama kemudian, tidak lama juga, mungkin sebulan 2 bulan setelah itu keluar NRG ya. Waktu itu sempat hampir menerima TPG, namun kemudian Mas Menteri mengeluarkan surat kalau jarak dari TPG dengan NRG itu harus 1 tahun. Jadi saya mulai menerimanya itu Januari 2020 ya, tahun kemarin. Jadi yang penting untuk NRG dan untuk NUPTK dan NRG itu cepat sekali di sini prosesnya. Ini khusus bagi yang belum punya nanti ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendapatkan TPG, nah itu saja syaratnya, jangan keluarkan dari Dapodik. Tahan dulu, bangun komunikasi yang baik, pengertian yang baik dengan sekolah yang tempat kita bertugas sekarang. Sampai di Sabah nanti baru konfirmasi mau ditarik dan tarik sendiri. Karena mungkin teman-teman juga akan menjadi pemegang Dapodik di CLC-nya masing-masing nantinya, dan kita yang sendiri yang kerjakan nanti ya. Oke, lanjut lagi tentang kapan diberangkatkan. Seperti yang ada di dalam surat pengumuman kemarin, kalau diberangkatkan itu sekitar bulan Juli Agustus. Namun saya mungkin agak sedikit ragu ya, karena kondisi masuk ke Malaysia sekarang ini masih diberlakukan wajib karantin bagi orang-orang dari luar Malaysia yang masuk ke Malaysia, yaitu selama 7 hari. Dengan biaya karantin itu cukup mahal. Menurut informasi yang saya himpun dari teman-teman yang kemarin ini sempat pulang ke Indonesia lalu masuk lagi, itu total biayanya hampir 3.600-an. Itu hampir 15 jutaan itu. Dan mungkin ini akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengirim hampir 100-an guru. Dikali segitu berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dan nggak tahu juga saya apakah mungkin biaya itu nanti akan dibebankan kepada peserta. Nah, itu pun saya rasa sih mungkin tidak ya. Saya rasa itu mungkin tidak, mungkin itu hanya pikiran saya saja. Namun tetap sabar saja menunggu informasi tentang keberangkatan. Salah satu faktor yang membuat keberangkatan itu belum juga sampai sekarang jelas ya, mungkin salah satunya itu. Namun satu informasi yang pasti bahwa kami di sini sudah melakukan pendataan begitu tentang distribusi guru-guru nantinya per gugus. Jadi di sini di Sabah ini sudah dibagi per gugus. Jadi kemarin ada rapat setiap perwakilan gugus itu, dan saya ikut rapat itu. Nanti sudah ada nih kebutuhan di sini guru apa, di sini guru apa, dan mungkin teman-teman yang punya temannya di sini mungkin sudah tahu juga bocoran-bocorannya, tapi nggak usah terlalu di ini ya. Yang pasti kami di sini sudah memetakan nih kebutuhan guru-guru tahap 11 nanti mau disebar kemana-mana. Maksudnya mau disebar kemana saja, bukan kemana-mana ya. Oke, tetap jaga kesehatan saja menjelang keberangkatan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang membuat kita berangkat itu batal. Kemudian bekerja, apapun pekerjaan sekarang tetap jalani, tetap lakoni, jangan keluar sampai waktu keberangkatan itu jelas. Dan yang tadi saya bilang, yang sudah masuk di Dapodik, nah deal-dealan dulu lah dengan pihak sekolahnya, nanti jangan dikeluarkan dulu gitu. Walaupun misalkan sudah ada pengganti saya, mohon bisa kerjasamanya gitu. Jadi bangun komunikasi yang baik saja dengan pihak sekolah yang sekarang gitu. Dan yang belum masuk di Dapodik, nanti gampang di sini nanti masuk, karena kita sendiri yang akan mengurus mungkin. Karena kita akan memegang Dapodik, mungkin juga akan jadi pengelola atau setingkat dengan kepala sekolah di tingkat CLC ya, kepala sekolah CLC, atau mungkin jadi pemegang bandahara kas untuk dana BOS atau dana Bampen, bantuan pemerintah. Itu saja. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.